Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah dibaca materi tentang tahapan perkembangan anak TPA? Kita benar-benar harus menguasai materi ini karena kita dengan berdasarkan materi ini kita akan memperkirakan atau merancang layanan seperti apa yang cocok untuk anak masing-masing tahapan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita, silahkan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang teman-teman dapat hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Oke, kita lihat ini penjelasan tentang materi kita tentang perkembangan anak TPA ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun ya. Ada beberapa istilah dan sebelum mereka lahir, ya kita sudah kenal dengan istilah prenatal, yaitu proses pembuahan sampai anak terlahir ke dunia. Terus yang kedua ada tahap infant. Jadi anak usia 0-1 tahun itu berada pada tahap infant. Yang kedua adalah pada tahap toddler, yaitu usia 1 sampai 3 tahun. Terus ada preschool. Preschool itu usia kelompok bermain dan TK ya. Nah, hari ini kita akan bahas 3 tahapan yaitu infant, toddler, dan preschool. Karena yang menjadi subjek atau peserta didik dalam TPA itu adalah anak usia 0 sampai 6 tahun walaupun diprioritaskan untuk anak 1 sampai 2 tahun ya. Baik, kita lihat dulu sebelum kita lihat perkembangan masing-masing tahapan, kita lihat secara umum masa anak usia dini itu apa karakteristik umum perkembangannya. Nah, yang pertama, mereka adalah masa bertumbuh dan berkembang. Kita semua tahu bahwa anak adalah fase golden age, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Nah, dan mereka juga merupakan fase meniru atau imitasi. Kenapa? Karena mereka belum bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Mereka hanya mampu meniru. Maka berhati-hatilah pengasuh ketika berada di hadapan anak asuhnya. Yang ketiga adalah masa peka, ya, di mana di sini anak mengalami proses-proses perkembangan yang sangat sensitif. Maksudnya sensitif di sini adalah anak sangat peka terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Jadi anak kelihatannya kepo ya. Nah, ini yang disebut dengan masa-masa pertumbuhan kritis ya. Kritis itu bukan berarti mereka mengkritik, tetapi mereka fase meniru dan merespons semua rangsangan yang ada. Ya, jadi mereka sangat peka, sangat responsif ya. Terus iramanya alamiah, tidak ada yang dibuat-buat ya. Jadi tahapannya sama walaupun nanti pada usia-usia yang berbeda. Misalnya awalnya adalah anak menelentang, habis itu menelungkup. Kadang-kadang menelungkup itu ada usia 2 bulan, ada usia 3 bulan, atau usia 1,5 bulan sudah menelungkup. Tapi itu yang namanya irama alamiah. Karena setelah menelungkup, anak nanti akan menarik perut, habis itu mereka akan belajar duduk, belajar merangkak. Itu adalah irama alamiah walaupun pada usia-usia yang berbeda. Terus anak itu perlu kemandirian. Berarti Anda mulai mengajarkan hal-hal yang mengajarkan mereka untuk kemandirian, mulai dari memegang sesuatu, nanti baru memegang dotnya gitu ya. Terus memiliki harga diri. Nah, ini biasanya sudah muncul pada anak kelompok bermain, anak 2 tahun mereka sudah memiliki harga diri. Jadi, apapun yang mereka hasilkan, karya mereka itu sangat berharga bagi mereka. Walaupun sebuah gambar yang hanya berupa titik atau lingkaran saja, ya, itu sangat berharga bagi anak. Terus belajar melalui indera dan bekerja. Jadi nggak ada anak itu yang dinasehatin, banyak bercerita, mereka akan paham nggak? Banyak dinasehatin, mereka akan jadi anak baik nggak? Tapi mereka belajar melalui indera. Berarti yang dirangsang apa? Panca indera mereka. Mereka melihat, mendengar, terus merasakan, melakukan, gitu ya.
Nah, juga bekerja, berarti mereka terlibat langsung pembelajaran aktif. Terus mengulang hal yang disukai. Jadi ada anak-anak yang mengulang-ulang apa yang dia sukai, karena memang itulah karakteristik perkembangan mereka. Terus menyukai proses. Jadi mereka nggak perlu hasilnya bagus atau enggak, tapi selama mereka bekerja itu yang mereka sukai, yaitu menyukai proses. Oke? Ini karakteristik umum perkembangan anak. Nah, sekarang kita lihat masing-masing tahapan. Nah, di masing-masing tahapan, yang pertama adalah fase infan, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Kita akan bahas nanti bagaimana perkembangan kognitifnya, emosionalnya, motorik, bahasa, dan moral agamanya. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah karakteristik perkembangan kognitifnya. Mereka secara kognitif dapat kita tandain berkembang tidak berkembangnya perkembangan kognitif dapat kita lihat dengan beberapa respon yang mereka berikan. Yang pertama, mereka akan melihat ke arah suara. Jadi gimana merangsangnya? Kita panggil nama mereka ya. Terus melihat objek yang bergerak lambat dalam periode yang singkat. Jadi mereka lebih suka lihat benda-benda yang bergerak. Bola digelindingkan, mobil-mobilan ditarik, mereka itu akan menarik perhatian mereka. Terus belajar melalui pengalaman sensoris. Sensoris apa? Ya, banyak mereka sentuh, banyak mereka melibatkan panca indera mereka ya. Terus menikmati permainan peek-a-boo. Peek-a-boo tahu? Ciluk-ba ya. Terus mencari sebagian objek yang tersembunyi. Mereka juga suka mencari-cari sesuatu yang mungkin menurut kita nggak penting atau bagi mereka itu sangat penting, atau sesuatu mereka suka mencari ke sudut-sudut, entah apa yang dicari itu adalah hal-hal yang tersembunyi yang mereka ingin ketahui. Terus membenturkan benda, suka memukul-mukulkan benda atau membenturkan benda. Terus menanggapi orang yang memanggil namanya baik dengan senyum atau dengan melihat. Terus tersenyum di depan cermin, ya berarti Anda bisa memanfaatkan cermin untuk melayani mereka. Terus menunjukkan ketertarikan pada buku bergambar. Ini untuk anak 0 sampai 1 tahun kognitifnya ya. Terus untuk nilai moral agama, mereka mendengarkan berbagai doa dan lagu religi. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda harus memperkenalkan banyak doa dan lagu religi. Terus mengamati berbagai macam ciptaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Berarti mereka akan kita ajak bermain ke lingkungan sekitar, melihat binatang, melihat tanaman gitu ya, mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Jadi bukan melakukan, tapi mengamati. Apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda mengajak mereka mengamati seseorang melakukan ibadah atau menaruh mereka ketika Anda beribadah ya. Terus secara bahasa mereka menangis, berteriak, bergumam, maraban. Tahu maraban? Mengoceh tanpa makna ya. Terus memperhatikan atau mendengarkan ucapan orang lain. Kadang-kadang teman-teman bisa lihat bahwa mereka akan melihat saja ketika kita ngomong ya. Terus merespon permainan celukba. Itu udah pasti, mungkin dengan tersenyum. Terus menunjukkan benda yang diinginkan. Ya, menunjuk benda yang diinginkan. Kalau mereka sudah bisa tarik perut, biasanya mereka langsung menuju ke benda yang diinginkan. Terus menyatakan penolakan dengan menggelengkan atau menangis. Kalau dia nggak suka, biasanya dia nggak ngeh, ya walaupun nggak pandai menggeleng, kadang-kadang mereka nggak peduli, itu berarti mereka tidak suka, atau menangis kalau dipaksa. Contoh makan, kalau makanan itu dia tidak suka, dipaksa terus, mereka akan menangis. Ya, itu bahasa mereka menolak ya. Terus mampu mengungkapkan ini untuk motoriknya, mampu menangkap benda yang dimasukkan ke dalam tangan. Terus bermain dengan kaki, lihatlah keaktifan kaki mereka. Terus berusaha untuk duduk sendiri, ya walaupun kadang-kadang terjatuh, membutuhkan dukungan tangan, ya. Terus merangkak ke segala arah, ini sudah pasti kalau usia 1 tahun mereka biasanya sudah bisa merangkak. Terus memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, itu sudah biasa terjadi usia 7 bulan, 8 bulan. Terus bertepuk tangan, ini biasanya sudah terjadi di usia 9-10 bulan. Terus berdiri dengan berpegangan, biasanya ini di usia 1 tahun ya.
Terus menatap dan tersenyum. Ini secara sosial emosional. Terus merespon dengan menangis, menggerakkan tubuh pada orang yang tidak dikenal. Jadi secara emosional mereka sudah mulai memilah-milah orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal. Terus meniru cara menyatakan perasaan, misalnya memeluk, mencium, ya. Pasti Anda harus sering memeluk, mencium, mereka akan menirunya nanti. Menawarkan memberikan mainan kepada orang dewasa namun tidak melepaskan. Nah, itu biasa terjadi ya. Anda lihat dia serahkan tapi dia nggak kasih gitu ya. Nah, ini untuk usia infant. Nah, sekarang kita masuk ke usia toddler. Usia 1 sampai 3 tahun. Kita juga akan bahas 5 aspek perkembangan mereka. Yang pertama adalah kognitif, di mana mereka menunjukkan benda yang diberi nama oleh anak. Jadi menunjukkan benda yang diberikan nama oleh anak. Terus mengetahui beberapa bagian tubuh. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Memperkenalkan beberapa benda dan memperkenalkan beberapa bagian tubuh dari anak. Mengenali dirinya di foto atau cermin. Terus memanggil dirinya dengan nama atau menggunakan nama miliknya. Milikku, ini milikku gitu ya. Terus mengenal beberapa warna dasar. Anda sudah bisa memperkenalkan warna, terus membenturkan benda, ya, masih suka membenturkan benda, menyebut nama sendiri dan orang lain. Kalau 1 sampai 3 tahun itu sudah bisa, apalagi usia 2 atau 3 tahun. Terus menyusun balok besar ke kecil atau sebaliknya, merangkai puzzle. Ini sudah bisa terjadi pada anak 2 sampai 3 tahun. Nah, itu secara kognitif. Kalau secara agama apa? Mereka sudah bisa menirukan gerakan ibadah dan doa. Jadi usia 1 tahun sudah mulai diperkenalkan, nanti 2-3 tahun mereka sudah bisa menirukan. Terus mengucapkan salam dengan kata-kata baik seperti maaf, ya. Mengucapkan salam, terus kata-kata baik seperti maaf. Dan secara bahasa, mereka menunjukkan bagian tubuh yang ditanyakan. Itu bisa Anda lakukan pada anak 1-2 tahun atau 3 tahun. Mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, minum susu, makan roti, pergi, main bola, itu sudah bisa mereka lakukan. Menaruh perhatian pada gambar-gambar dalam buku, itu sudah pasti. Terus memahami kata-kata sederhana, ya. Sederhana, makan, minum gitu. Pergi, menyanyikan lagu sederhana. Nah, itu sudah biasa, bisa diajarkan pada anak 2-3 tahun. Terus secara motorik, berjalan, memanjat, dan berlari. Nah, merangkak, naik tangga, banyak bisa Anda bayangkan ya, merangkak naik tangga berarti Anda nanti bisa ajarkan naik tangga, mereka bisa diajarkan berjalan, menendang dan melempar bola, ya. Terus berjongkok untuk mengambil sebuah benda, ini bisa dilatihkan ya. Terus sosial emosional mereka bagaimana? Mulai belajar mengenai aturan, ya, aturan makan, mandi, pipis gitu. Rasa senang bermain sendiri atau di samping anak lain, tapi belum main bersama. Membela kepemilikannya, milik dia, oh luar biasa, tidak mau dia serahkan ke orang lain. Terus dapat mengidentifikasi gender, mana anak perempuan, anak laki-laki. Terakhir adalah preschool usia 3-6 tahun. Kognitif mereka menggunakan benda untuk bermain simbolik. Terus mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui konsep banyak dan sedikit, ini bisa Anda latih nih. Memahami posisi kedudukan dalam keluarga, anak, ayah, ibu, mengklasifikasi benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Ya, jadi sama ukurannya, sama warnanya, bentuknya bisa dikelompokkan anak. Terus mengenal pola AB, AB atau ABC. Merah, kuning, kuning, merah gitu ya. Merah, kuning, hijau, nah itu dia pola AB, ABC. Nilai moral agama mereka, mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar, mengenal perilaku baik dan buruk, berarti Anda hanya mengenalkan ya, mengetahui hari besar agama. Terus secara bahasa, mereka bisa menyimak perkataan orang lain, ya, bahasa ibu, bahasa daerah, memahami cerita yang dibacakan, bisa memahaminya, mengerti 2 perintah yang diberikan bersama anak, ambil itu bawa ke sini gitu ya. Terus mengulang kalimat yang lebih kompleks, makan nasi dengan ikan gitu ya. Terus secara motorik melompat dan menangkap, melempar bola, ini bisa Anda latih nanti. Terampil menggunakan tangan kiri dan kanan, menggunting, menirukan gerakan dan menggambar sesuai dengan
gagasan. Terus menikmati bermain pura-pura, sosial emosional